Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Anggraini dengan NIM 2010-2010-43 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Fatmawati yang merupakan tokoh Aisyah dan pahlawan nasional. Fatmawati binti Hasanuddin tidak hanya berjasa dalam menjahit sangsaka, bendera merah putih pertama Republik Indonesia, tetapi juga seorang ibu negara yang tangguh dalam menjaga bara api perjuangan sang suami, yaitu Soekarno, untuk tetap menyala dalam masa-masa sulit di bawah penindasan Jepang, masa menuju kemerdekaan, hingga masa-masa sulit mempertahankan kemerdekaan di bawah serangan agresi militer Belanda 1 dan 2. Beliau juga berasal dari keluarga Muhammadiyah. Saat Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923, Muhammadiyah belum memiliki cabang resmi di luar Jawa. Tetapi antara tahun tersebut hingga tahun 1925, saat kedatangan pendiri Sarekat Ambon Alexander Jakopati di Bengkulu untuk menjalani masa pembuangannya, ditengarai sebagai tahun berdirinya Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi pergerakan di Bengkulu. Kemudian, beliau juga dipinang oleh Soekarno. Saat Fatmawati menginjak usia 17 tahun, Soekarno memberanikan diri melamar Fatmawati. Soekarno beralasan 18 tahun pernikahannya bersama Inggit tidak kunjung memberikan keturunan. Ibunda Soekarno yang telah berusia senja di Blitar terus menanyakan kapan bisa memiliki cucu. Mendengar lamaran Soekarno, Fatmawati menjawab bahwa sebagai perempuan Muhammadiyah, Fatmawati tidak mau dipoligami. Atas alasan tersebut, Soekarno harus bersabar selama 3 tahun untuk menceraikan Inggit Ganarsi secara baik-baik dengan bantuan para sahabatnya. Setelah urusan dengan Inggit selesai, pada tahun 1943, pernikahan melalui wali pun dilaksanakan antara Fatmawati yang berada di Bengkulu dengan Soekarno yang berada di Jakarta. Mengawal sang saka revolusi. Saat usia kandungan anak pertamanya berusia 9 bulan, seorang perwira Jepang datang ke rumahnya membawa 2 macam kain sesuai warna bendera Jepang, yaitu merah dan putih, yang segera ia jahit sebagai bendera yang kelak dikenal sebagai bendera Indonesia. Setelah melalui perjalanan berliku, akhirnya Indonesia mendapatkan momentum memproklamasikan kemerdekaan pada hari Jumat bulan Ramadan 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati lebih dari 8 bulan sebelumnya akhirnya dikibarkan untuk pertama kali dan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.S. Supratman. Fatmawati menjadi pahlawan nasional. Setelah kelahiran anak kelimanya, Fatmawati berpisah dengan Soekarno, seiring berita bahwa Soekarno hendak memperistri Hartini. Fatmawati setia pada janjinya bahwa perempuan Muhammadiyah tidak mau dipoligami. Setelah berpisah dengan Soekarno, Fatmawati tetap berkiprah bagi pengembangan dakwah Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Atas jasanya terhadap revolusi kemerdekaan, 4 November tahun 2000, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid melalui keputusan Presiden nomor 118 garis miring TK garis miring tahun 2000 menetapkan Fatmawati sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasanya dalam mengawal revolusi, bertepatan dengan hari lahir Fatmawati pada 5 Februari 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan patung Fatmawati Soekarno di Simpang 5 Ratu Samban, Bengkulu. Patung dari tembaga setinggi 7 meter itu rencananya akan dikembangkan sebagai kota Bengkulu. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.